dan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita membahas tafsir surah Al-Imran. Tafsir surah Al-Imran ayat 33, 34 dan 35, dan insya Allah kita akan sambung besok pagi karena nggak mungkin malam ini selesai, karena ini mengenakan suatu hal yang berkenaan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan para utusannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha istafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'ala al-'alamin. Di dalam Quran surah Al-Imran ayat 33, Allah berfirman, sesungguhnya Allah, innallaha, inna adalah harfun harfun nasbin. Ketika Allah mulai dengan kalimat inna, itu menunjukkan bahwasannya Allah betul-betul serius di dalam masalah ini, yang artinya sesungguhnya. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala istafa. Apa itu istafa? Istafa dalam bahasa Arab yang lainnya dinamakan dengan ikhtar. Ikhtar artinya memilih. Akan tetapi kata-kata istafa itu lebih khusus lagi. Bukan hanya sekedar memilih, akan tetapi betul-betul ingin menjadikan pilihannya ini sebagai contoh bagi kita yang hidup pada zaman selanjutnya. Dari kalimat sofa, suci, mensucikan. Jadi memilih dengan mensucikan, sekaligus mensucikan. Innallaha astafa, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih siapa? Adam. Pertama Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Nabi Adam menjadi pilihan Allah? Yang kedua, innallaha astafa Nuha. Kemudian yang kedua, Allah sesungguhnya memilih selain Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Yang ketiga, Allah memilih ala Ibrahim, yaitu memilih keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang keempat, wa ala Imran, Allah memilih keluarga Imran ala alamin, atas sekalian makhluk yang ada di alam ini. Jadi dalam seluruh dunia ini, dalam ayat ini 4 yang Allah pilih sebagai contoh bagi kita. Pertama adalah Adam alaihissalam. Kenapa Adam alaihissalam sebagai pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan iktibar bagi kita? Karena Adam mempunyai kriteria yang sangat istimewa. Ada 5 kriteria bagi Nabi Adam alaihissalam menjadikan istimewa bagi seluruh alam ini. Ya. 5 keistimewaan itu, yang pertama, awaluha annahu khalaqahu biyadihi fi asali suratin bi qudrati.
Pertama adalah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam ini dengan tangannya sendiri. Ini yang pertama. Kenapa Adam Allah istimewakan? Karena Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya sendiri. Ya, fi ahsani suratin bi qudratihi, dengan sebaik-baik bentuk, dengan kekuasaannya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama kali yang harus kita ketahui. Wasani, dan yang kedua, annahu 'allamahu al-asma'a kullaha, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Adam nama-nama semua yang ada di alam. Ya. Maka Allah istimewakan Adam. Jadi kalau dibandingkan dengan malaikat, malaikat masih kalah dengan Adam. Coba malaikat, kau sebutkan satu persatu nama yang ada di alam. Nyerah. Ya. Sampai dia malaikat mengatakan subhana ma la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanallah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak sanggup untuk menyebutkan satu persatu daripada kecuali yang Kau ajarkan. Nah, ketika Allah memerintahkan Adam untuk menyebut satu persatu nama-nama yang ada di alam ini, baru malaikat tersungkur. Waduh, kalau begitu kan malaikat kami nyerah. Jadi kenapa yang kedua ini Adam sangat istimewa dan sebagai pelajaran bagi kita. Jadi karena Allah telah mengajarkan nama-nama seluruhnya yang ada di alam. Ini yang kedua. Wasalis, dan yang ketiga, kenapa Nabi Adam itu dimuliakan Allah? Karena Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepadanya. Wa idkunna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, sujud kalian semuanya kepada Adam. Artinya hormati Adam. Fasajadu illa iblis. Semuanya sujud kecuali iblis, laknatullah. Malaikat semuanya sujud kepada Adam kecuali iblis. Ada wastakbara kana minal kafirin. Mereka sombong, mereka enggan, dan mereka termasuk orang-orang yang kafir. Siapa? Iblis, laknatullah. Itu keutamaan Adam, karena malaikatnya diperintahkan Allah untuk sujud kepadanya. Yang ketiga. Warabi askanahul jannah, yang keempat, kenapa Adam diistimewakan oleh Allah dan menjadi pilihan Allah? Karena Allah menempatkan Adam di surga yang belum ada siapapun bisa menempatkannya di surga kecuali Adam. Ya. Jadi kalau dari ayah semua ini manusia, Adam yang pernah nyicip surganya Allah. Askanahul jannah, Allah menjadikan Adam bertempat tinggal di surganya. Dan yang kelima, wal khamis ja'alahu abal bashar. Allah menjadikan Adam itu bapaknya manusia. Jadi konspirasi apapun yang menyatakan bahwa manusia itu awalnya adalah kera, awalnya adalah begini, ya, ternyata Allah sudah kasih jawaban. Aku yang mempunyai ciptaan ini, aku beritahu kepada kalian bahwa Allah lah yang menjadikan Adam itu bapaknya manusia. Maka dengan Al-Quran kita tahu manusia yang pertama itu adalah Adam, bukan kera. Sekarang kan kera. Menurut Darwin, teori Darwin, dulu manusia itu seperti kera ini, kemudian berevolusi. Ya Allah, kita Al-Quran sudah diberi lama, sudah tahu. Dari zaman ke zaman itu terus berkembang sampai ke Al-Quran kita, dan terakhir kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah telah memberitahu bahwa Adam adalah bapak pertama kali untuk manusia. Jelas. Jadi kalau ditanya siapa orang pertama kali di dunia ini, Adam alaihissalam.
Inilah 5 kriteria kenapa Adam menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kalimat Ali Imran ayat 33, Innallaha astafa Adam. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam. Kenapa? Karena dia mempunyai 5 kriteria. Yang pertama apa? Diciptakan dengan tangan Allah sendiri, dengan bentuk yang paling bagus. Yang kedua, bisa menyebut nama-nama yang ada di alam ini, malaikat kalah. Yang ketiga, malaikat disuruh sujud kepada Adam. Yang keempat, Allah menempatkan Adam di surga. Yang kelima, Adam bapaknya manusia. Jadi inilah dinamakan dengan orang pertama kali di dunia. Berarti satu kesalahan Adam pada waktu itu. Ya, wa izqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, diamlah kamu di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan istri, wa zawjukal jannah. Wa kula minha, dan makanlah dari apa-apa yang ada. Wala taqrabu, jangan kau dekati hazihi syajarah. Fatakun khasyirin. Kalau kau dekati maka kau akan menjadi orang-orang yang khasyir, yang mati. Satu kesalahan Nabi Adam, memakan buah itu, mendekati buah itu dan memakannya, sehingga terlemparlah Adam dengan syaitan yang menggodanya dari surga. Kulna bitu ba'dukum li ba'din. Kata Allah, dan keluarlah kalian semuanya, karena antara kalian satu dengan yang lainnya saling hantam. Ba'dukum li ba'din, aduh, musuh-musuh kalian. Kemudian aku tempatkan dunia ini mata'un ilahi, mata, tempat kesenangan kalian sampai akhir kiamat. Mata'un ilahi. Baru Adam menyesal setelah dijatuhkan Allah ke muka bumi ini. Kemudian Adam mengucapkan beberapa kalimat. Fatalaqa Adam min rabbih kalimat. Fataba. Apa kalimatnya? Mohon ampun kepada Allah. Fataba. Kemudian Allah mengampuninya. Innahu huwat tawwabur rahim. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah kisah di dalam Quran surah Al-Baqarah mengenai bagaimana Allah pertama kali menciptakan khalifah fil ardi. Khalifah, apa khalifah? Penguasa di bumi. Jadi kadang-kadang orang asal dengar khalifah ini lanterong kayak kalau menjadikan khalifah, bukan. Khalifah itu bahasa Al-Qur'annya, penguasa. Kalau dalam bahasa kita macam-macam, ada presiden lah, nama ada, yang perdana menteri lah, namanya ada, itu khalifah. Tetapi Allah menginginkan bumi ini dipegang oleh orang-orang yang beriman, yaitu khalifatul fil ard pertama kali adalah Adam alaihissalam. Adam mempunyai 4 orang anak pada waktu itu. Kemudian Allah melemparkan syariatnya kepada Adam tentang pernikahan. Jadi 2 pasang, 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Ada Qabil, ada kakaknya, ada adiknya. Kawin silang. Itu syariat pertama kali. Kalau kita kan tidak boleh. Jadi syariat yang satu kawin dengan kakaknya, yang tengah kawin dengan adiknya. Si Qabil tidak mau. Kenapa kata Qabil? Yang nikah ini jelek sekali. Si Habil cantik ini. Akhirnya Qabil bunuh Habil. Itu pertama kali pembunuhan di dunia ini. Itu syariatnya berlaku. Kakak beradik nikah.
Inilah kenapa Habil di zaman Nabi Adam, Qabil pun bisa membunuh Habil. Inilah dosa pertama kali pada manusia di dunia, yaitu dosa membunuh. Nah, begitu lama waktu, kemudian beranak pinak. Akhirnya di akhir-akhir masa-masa para ulama-ulama itu meninggal dunia, ada yang namanya Ya'us, ada yang namanya dan lain sebagainya. 4 orang tadi meninggal dunia, kemudian masyarakat setempat ingin menjadikan monumen. Kita bikin monumen patung seperti orang ini. Dibuatlah patung-patung. Pertama kali dari disembah. Pertama kali hanya sebagai monumen untuk mengingat mereka ini pernah berjasa dalam agama, dalam menyebarkan agama. Lama-kelamaan setan ini kan diturunkan Allah juga dari surga sama-sama Adam. Turun kalian semuanya, kalian yang saling musuh. Setan ini yang musuh yang paling nyata bagi kita. Ya, baik dari manusia yang ada jurus setannya maupun jin yang menjadikan setan. Adu saling bermusuh. Akhirnya lama-kelamaan patung-patung tadi bukan dijadikan monumen untuk peringatan, akhirnya menjadi sesembahan. Itulah pertama kali kemusyrikan yang ada di alam. Nah, setelah itu Allah turunkan seorang nabi yang bernama Nuhan. Nah, Nabi Nuh alaihissalam. Dan kenapa Allah menjadikan Nabi Nuh sebagai pilihannya setelah Nabi Adam alaihissalam? Karena Nabi Nuh mempunyai 5 kriteria yang sangat unggul, yang harus kita ketahui. Apa kriteria itu? Ya. Yang pertama, mengapa Allah wakhtara Nuhan, memilih Nabi Nuh alaihissalam? Karena mempunyai 5 kriteria. Pertama kali, awwaluha annahu ja'ala abal bashar. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Nuh itu adalah bapaknya manusia yang kedua. Mengapa bapaknya manusia yang kedua? Karena manusia yang pertama dengan keturunannya itu sudah dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita dengarkan bagaimana Nabi Nuh dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak manusia yang kedua adalah Nuh alaihissalam. Ya, sudah dari keturunannya. Yang kafir-kafir mati semua. Itu yang pertama. Yang kedua, li'anna an-nas kulluhum araqu wa saru duriyatahum minal bakuna. Semua manusia pada waktu itu tenggelam. Yang tinggal adalah orang-orang yang beriman. Jadi habis episode pertama, habis yang kafir, yang tinggal beriman. Sampai anaknya tuh tidak mau ngikut juga. Sampai istrinya tuh tidak mau ngikut juga. Kata anaknya, wahai ayahku, kupancak telah naik bukit menyelamatkan diri. Disangkanya begitu cuma sebatas bukit sudah selesai. Bukit tidak apa-apa, pernah naik atas bukit bisa lah, wahai ayahku. Karena Nabi Nuh ini mempunyai umur yang sangat panjang. Ya. Yang kedua, anahu atara umruhu. Yang kedua, kenapa Allah memilih Nuh? Karena Allah menjadikan umurnya Nuh ini sangat panjang, 950 tahun lebih. Nah, bayangkan, kita cuma 60 tahun, 70 tahun sedangkan Nuh 950 tahun lebih berdakwah. Pertama kali Allah memerintahkan Nabi Nuh bukan sebagai nabi saja, tetapi sebagai rasul. Ini pertama kali Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Nuh. Kenapa? Karena Nuh mengajak manusia yang pertama dari Nabi Adam itu
sudah menyimpang dari kemusyrikan, menyimpang dari tauhid, menjalankan syirikan, kemudian Nuh mengembalikan hati kepada ketauhidan. 950 tahun berdakwah, yang dapatnya cuma 100 orang. Kita baru berapa tahun berdakwah, cuma segelintir orang. Nabi itu 950 tahun berdakwah hanya untuk mengajarkan tauhidullah, mentauhidkan Allah, mengembalikan kepada hanya percaya kepada Allah, bukan percaya kepada patung itu menjadi sesembahan. Makanya peristiwa patung-patung yang ada sampai sekarang, yang orang menyembah patung itu mulainya dari situ. Dan bisa hilang karena setan selalu mengelabui. Akhirnya ini kalau sembah patung ini nanti kita akan dapat berkah, dapat inilah, bakar ini, bakar itu dan sebagainya. Padahal di awal di Nabi Nuh itu sudah begitu. Kemudian mereka diajak untuk tauhidullah. Jadi Nuh Allah jadikan umurnya panjang. Aqalul umur. Wa yuqal Nabi SAW bersabda, tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Nabi SAW, beruntunglah orang-orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ya, semakin panjang umur, semakin baik amalannya, beruntung. Bukan semakin panjang umurnya, semakin banyak maksiatnya, rugi lah dia. Kadang-kadang lewat dari 40 tahun itu, kalau dia sebelum 40 tahun dia menjadi orang yang baik, biasanya 40 tahun ke atas itu terus dia baik. Tapi kalau di bawah 40 tahun dia nggak baik, kemudian lewat dari 40 tahun itu kadang-kadang lama dia berubah menjadi baik, kadang-kadang buruk terus selamanya. Jadi 40 tahun merupakan batas dari seseorang itu baik ataupun tidak baik. Kalau dia sudah terbiasa dengan baik, maka 40 tahun ke atas biasanya dia selalu beramal baik. Tapi ada juga yang 40 dia sadar. Tapi kebanyakan yang hanya tidak sadar. Ya. Jadi batas kalau satu 40 tahun. Kenapa Nabi SAW itu menjadi Rasul itu sama 40 tahun? Karena itu batas yang paling dominan bagi seseorang yang bisa mengemban dakwah. Maka pada 40 kalau kita ajak-ajak itu susah. Tapi kalau anak-anak muda, Rasulullah itu Ibnu Abbas itu masih muda. Kemudian siapa lagi mau masuk itu masih muda-muda mereka. Itu gampang untuk digembleng. Kenapa di pesantren-pesantren banyak digembleng anak-anak muda? Karena mudah dibentuk. Coba lah tua-tua pesantren, bobel, belajar bahasa Arab, dan masuk-masuk gitu, tahu-tahu berubah kalau tidak terlalu lama. Ya. Tapi kenapa anak-anak muda di pesantren itu dia bisa berkembang bagus? Karena itulah masa penggemblengan. Ketika sudah lewat 40 tahun, penggemblengan itu kalau dia lanjutkan dengan baik, maka dia akan menjadi generasi yang baik. Ya. Nah, inilah makanya sebenarnya sistem generasi yang terbaik adalah sistem penggemblengan dari masa muda untuk Islam. Makanya Rasulullah itu tidak ada penting yang lain, penggemblengan para pemuda-pemuda untuk belajar Al-Quran, untuk belajar hadis. Sudah mengerti dia, waktu kata jadi ulama, ya, hafal Quran, kemudian tahu banyak hafal hadis, kemudian dia bisa mendakwahkan Islam ini dengan benar. Oh, itu sangat luar biasa. Dia masa kecil Imam Syafi'i masa kecil, Imam Ahmad dari masa kecil, semua dari masa kecil. Tahu rumah Ustaz, yang pulang situlah. Bertahun-tahun rumah Ustaz, jangan pulang sampai kalau kata Ustaz itu hebat baru pulang. Imam Syafi'i pun demikian, Imam Ahmad demikian, Imam Malik pun demikian. Semuanya penggemblengan melewati jalur pesantren. Jadi pesantren mereka menginap di rumah Ustaznya, belajar bertahun-tahun di situ sampai kata Ustaznya kalau sudah mahir baru kau boleh pulang. Artinya sudah dapat syahadah dari Ustaz, pengakuan dari Ustaz. Kalau kata dari Pak Kiai yang akan sudah dapat syahadah, kau sudah mampu, kau boleh pulang, boleh berdakwah di tanah. Tapi kalau belum sampai, bahasa Arab belum nyampe tamat, Al-Quran belum nyampe tamat, hadis belum nyampe tamat, suruh pulang lupa semuanya. Itu jadi kalau memang sistemnya begitu. Jadi yang kedua Nabi Nuh adalah umurnya sangat panjang. Dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala. Wasalis yang ketiga, annahu istijabu du'aihim 'alal kafiri wal mu'minin. Ya. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Nabi Nuh terhadap orang kafir
kafir dan orang-orang mukmin. Pertama kali Nabi Nuh yang dikabulkan Allah ketika Nabi Nuh mohon, ya Allah hancurkan orang-orang kafir ini, ya Allah selamatkan orang-orang mukmin. Nabi Nuh inilah diterima pertama kali doa. Maka sampai Nabi Muhammad tak boleh. Ya, misalnya Allah hancurkan mereka ya Allah. Itu bukan hakmu. Kau tabligh saja. Fadzakir fa innama anta mudzakir. Tugasmu tabligh, sampaikan. Bukan tugasmu memberikan hidayah. Aku yang memberi hidayah. Cukup sampaikan. Ada orang nak oleng-oleng masa bodoh, bukan urusanmu. Ada orang nak terima, bukan urusanmu. Itu urusan hidayah, urusan Allah. Tugasmu menyampaikan. Tetapi Nabi itu tidak. Ketika dia berdoa, ya Allah, unilah 950 tahun berdakwah, yang ikutku cuma 100 orang. Mohon yang syirik kepadamu ini hancurkan mereka. Nah, Allah kabulkan. Ya, dengan apa? Dengan yang keempat, annahu hamalahu ala safinah. Yang keempat, Allah lah yang membawanya Nabi Nuh itu dengan kapal. Kau buatkan Nabi Nuh, kau buatkan Nuh kapal, kemudian nanti kau naik di situ dengan para pengikutmu, Nabi akan aku tenggelamkan orang-orang yang musyrik kepadamu. Dikabulkan doanya. Maka Nuh dengan orang-orang beriman itu sibuk bikin kapal. Bukan 1 hari 2 hari, tapi bikin kapal bertahun-tahun. Jadi untuk mendapatkan apa yang Allah inginkan itu, Nuh diperintahkan bikin kapal. Lah cukup, oke, naik semua kapal. Aja, yang nak beriman, yuk cepat naik kapal. Yang nak ikut mentauhidkan Allah, naik kapal. Anaknya dak ya. Pajak kalau ada banjir, dia naik ke atas bukit. Nah, Allah bilang apa? Kan? Akhirnya disangkanya banjir itu banjir biasa. Bukit dia tenggelam. Macam mana nak menyelamatkan diri? Bukit dia tenggelam. Yang ada cuma bahtera kapal Nuh. Ini dahsyatnya. Waktu itu banjir pada zaman Nabi Nuh. Jadi orang kafir yang tidak percaya sama Nuh, Nuh, jangan nanti dah banjir macam itu. Sedangkan kita daerah macam ni, kata menurut akal. Tapi kata Allah, ya kalau mereka tidak percaya, kau bikin kapal, kau ajak kaummu itu naik kapal semuanya, baru tenggelamkan mereka semua. Ya, jadi Nabi Nuh yang diselamatkan Allah menggunakan safinah, yaitu kapal. Wal khamis yang kelima, annahu kana awwalu min nasi syara'i wa kana qabla dzalika lam yakhlut tajdidul khalat wal amal. Jadi pertama kali di zaman Nabi Nuh Allah menghapus syariat yang namanya kawin secara kakak beradik. Nah, zaman Nuh baru dihapus syariat. Tidak boleh lagi kawin seberadik itu. Kakak kawin dengan adik, kok kawin dengan kakak. Zaman itu dihapus syariat. Maka menikah harus dengan lain darah. Ya, lain mahram. Inilah awal 5 keutamaan kenapa Nabi itu menjadi prioritas Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pilihan Allah, Mustafa. Ya. Yang ketiga, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai orang pilihan Allah? Dia mempunyai juga 5 kriteria yang sangat unggul. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Awalnya yang pertama, annahu ja'alahu amal anbiya. Pertama, bahwasanya Allah menjadikan Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Ya, kalau ditanya siapa bapaknya para nabi? Ibrahim alaihissalam. Kalau sampai bapak manusia pertama ada, yang kedua Nuh. Bapak manusia yang pertama kali, dan yang kedua setelah kaum kafir dihapuskan semua, ditenggelamkan. Jadi
Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan bapaknya para nabi. Yang pertama, li'annahu ruwiya annahu kharaja min sulbi alfi nabiyyin min zamanihi ila zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasannya Allah mengeluarkan min sulbi, dari tulang sulbi Nabi Ibrahim alaihissalam alfa nabiyyin, 1000 nabi, min zamani, dari zamannya, ila nabi, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan 1000 nabi pada zamannya Nabi Ibrahim sampai zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau produk Nabi dari keturunan Ibrahim alaihissalam, 2 istri, 1 Siti Sarah, 1 Siti Hajar. 1 Siti Sarah menghasilkan Ishak, Yakub, dan seterusnya sampai Isa al-Masih. Dari negeri Hajar, Ismail, kemudian ke Nabi, kemudian kepada generasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua keturunannya dari Ibrahim. Maka dikatakan keluarga Ibrahim merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Kalau kita tahu kenapa Allah mengutamakan keluarga Ibrahim. Itu yang pertama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, wasani annahu ittakhadhahu khalila. Yang kedua, Nabi Ibrahim Allah jadikan sebagai kekasihnya, kekasih Allah. Jadi kalau katakan siapa kekasih Allah? Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi kalau Ibrahim ini, kalau dia betul-betul sungguh-sungguh apa diperintah Allah itu dia lakukan, tidak pakai reserve. Kalau kita kan pikir-pikir dulu, ini kalau benar, akhirnya nyerempet. Tapi kalau Nabi Ibrahim begini, dijalankan. Ibrahim, ini berhala hakikat, dihancurkan. Ibrahim, bapakmu itu adalah orang-orang bapak berhala, maka kau harus keluar dari sana. Maka dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kedua. Wasalis annahu anjahu minan nar. Ya, yang ketiga, sesungguhnya Allah yang menyelamatkan Ibrahim dari api. Ini Ibrahim ketika ada orang bakar, ayo masukkan Ibrahim ke dalam api. Kalau dia sudah menjadi khalil, kekasih Allah, apakah Allah tinggal diam? Jangan. Masuk dalam api, keluar lagi dia. Terkejut orang. Wih, tidak terbakar. Disangka jadi arang-arang, api lah jadi. Setelah mati lah Ibrahim, datang keluar dia. Karena dia sebagai khalilullah, dia tidak pernah mikir Ibrahim itu kelak jalan ke kelak macam mana. Ketika Nabi Ibrahim disuruh begini, dia laksanakan. Oh begini dia lakukan. Padahal kalau orang merobohkan berhala, oh salah. Ya, bagi zaman kita sekarang ini nak mikir-mikir nih berhala orang ini, kalau kita potong leher, wah kena tangkap gitu, Ibrahim dan gigi. Kalau kata Allah perintah, ini berhala merusak iman, hancurkan, hancur. Tengok-tengok siapa yang ide ni berhala yang besar dipotong-potong. Ujung-ujung tahu juga Ibrahim yang kerja. Tangkap Ibrahim, buat api unggun yang segitu besarnya, kemudian bakar dia. Tenang aja Ibrahim, karena dia sebagai khalilullah, kasih sayang Allah. Jadi kalau kita nak bertauhid seperti Ibrahim, ya, artinya jangan takut kita betul-betul beribadah yang hanya kepada Allah. Fokus iman kita, letakkan iman kita. Dapat kita mati juga kembali kepada Allah, bukan kepada siapa. Ya, kita ingin menjadikan itu yang ketiga. Ya, yang keempat,
Wasadis warabi' annahu ja'alahu imaman linnas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai pusat contoh bagi seluruh manusia, imam yang harus diikuti caranya bertauhid kepada Allah Subhanahu. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian yang kelima, wal khamis annahu ibtalah bil kalimati fa wafaqahu hatta asmahan. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan beberapa kalimat. Ya Ibrahim, kau sembelih anak. Coba kita mikir apa? Mikir nyembelih anak. Mati ini. Tapi karena ini perintah Allah, tanya sama anaknya, wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Ada perintah suruh menyembelihmu. Wahai bapakku, kalau itu perintah Allah, laksanakan. Mudah-mudahan kau akan menjadi orang-orang yang akhirnya ya bukan. Kalau kita mikir-mikir, berarti apa? Berarti apa yang diperintahkan Allah, Nabi Ibrahim tidak pernah membantah. Walaupun kadang-kadang di otak kita tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Walaupun menurut pikiran kita, waduh bahaya aku lakukan nih. Jadi emansipasi wanita dengan manusia nih, HAM nih, kena HAM nih. Ibrahim tidak kena. Diuji dengan beberapa kalimat Allah, perintah begini, perintah begini, perintah begini. Ibrahim lakukan. Tetapi Allah setelah tahu Nabi Ibrahim itu betul-betul taat dengan perintahnya, tidak begitu Allah tinggal diam. Segala sesuatunya Allah balikkan dia dibuat, jadikan kibas. Nabi Ibrahim melakukannya, terus Nabi Ibrahim semangat untuk melakukannya sampai betul-betul ada titik terang Allah memberikan suatu keajaiban kepada manusia. Ibrahim keluar dari bara api seperti tidak ada apa-apa. Nabi Ibrahim setelah memotong anak, Allah turunkan kibas kepadanya. Anaknya tidak mati, kibas yang dipotong. Dan masih banyak lagi bagaimana perkara Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah uji dengan kalimat-kalimatnya. Jadi ada 5 hal kenapa Nabi Ibrahim juga menjadikan yang paling mustafa, orang yang sangat Allah pilih sebagai iktibar bagi kita. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir, kenapa Allah pilih ala Imran, keluarga Imran. Padahal Imran bukan nabi. Ya. Fa in kana Imran aba Musa wa Harun. Maka sesungguhnya Imran ini adalah bapaknya Musa dan bapaknya Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun. Fa inna ma ihtarahuma 'ala al-'alami haitsu ba'atha 'ala qaumihi al-manna wa salwa. Kenapa juga Allah memilih Musa dan Harun? Karena juga Musa dan Harun juga adalah Allah turunkan begitu banyak doa-doa yang dikabulkan. Contoh Nabi Musa ketika kaumnya, ya Musa tolong minta kepada Tuhan itu mana wasalwa. Dikabulkan. Baik, mana wasalwa? Makanan seperti burung yang sangat luar biasa rasanya. Mana wasalwa? Ya Musa, kami nak minta ketimun, kami nak minta saham, kami nak minta biji-bijian. Diberi sama Allah. Jadi Allah istimewakan dari keluarga Imran Musa wa Harun juga ketika umatnya minta, Allah kasih. Ya Musa, kami nak minum nih. Entongnya atau batu keluar mancar air 12 mancar mata air. Makan minumlah kalian dari situ. Tapi tidak luar biasa Musa. Keturunan siapa? Imran. Ya, dia bukan anak. Ini dari masyarakat biasa, tapi Imran ini adalah seorang ulama di Masjidil Aqsa, imam di situ. Yang kedua, bahwa Imran ini adalah Aba Maryam, bapaknya Maryam. Bapaknya Maryam.
Wa inna mustafa Maryam di waladati Isa. Karena Maryam ini Allah istimewakan dengan seorang anak yang bernama Isa alaihissalam. Isa alaihissalam. Sangat Allah istimewakan Isa alaihissalam. Isa alaihissalam. Kenapa? Allah beri pengajaran kepada manusia. Maryam yang waktu itu istri Imran ketika menganyam kemudian bernazar. Apa kata istri Imran? Iz qalat Imran, ketika istri Imran berkata, berdoa, inni nazartuka ya Allah laka ma fi batni muharram. Ya Allah, aku bernazar kepadamu ya Allah yang ada dalam perutku ini, nanti kalau dia keluar sebagai muharram, seorang yang mengabdi di Masjidil Haram, yang bisa mengabdi di sana untuk menjadi guru di sana, menjadi ustadz di sana, menjadi pengembang agama di sana. Itu doanya istri Imran pada ayat yang ke-35. Isqalat Imran, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharram fataqabbal minni. Maka kabulkanlah doaku ini, nazar ini, kata istri Imran. Innaka antas sami'ul alim, karena sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Akhirnya keluar. Ternyata kali keluar bukan laki-laki, keluarnya perempuan. Padahal dia niat tadi kalau anak laki-laki tak persembahkan untuk Masjidil Haram, menjadi ustadz di sana, untuk mengabdi di sana, untuk menjadi orang yang hebat di sana. Ternyata yang keluar perempuan. Maka kata istri Imran tadi, ya Allah, wahai Tuhanku, yang lahir ternyata perempuan. Tapi Engkau maha mengetahui, sedangkan aku tahu bahwasanya laki-laki tidak seperti wanita. Ya. Nah, tetapi tetap dia serahkan. Wa iza samaitu Maryam, kalau itu tidak apalah. Yang penting beri nama dia Maryam. Kemudian dia minta juga sama Allah, mohon lindungilah Maryam dan keluarganya dari syaitan yang rajim. Akhirnya serahkan ke Baitul Maqdis. Diserahkan di sana, Maryam itu dididik. Siapa yang mendidiknya? Nabi Zakaria. Dan Zakaria ini adalah kawin dengan anaknya Imran yang pertama, atau dia dikatakan bibi. Ada sebagian tafsir mengatakan bahwa dia adalah adik daripada istrinya Imran, yaitu namanya Asya. Nah, kami dengan Zakaria, maka Zakaria inilah mendapat kehormatan untuk membimbing Maryam. Ya, di mihrab itu ketika Zakaria masuk, tuh ada makan, kok ada rezeki? Dari mana nih? Tanya. Ada lagi ada. Ya Maryam, ada lagi ada. Ya Maryam, dari mana nih dapat nih rezeki? Qala, maka Maryam katakan, wa min, ini dari Allah, rezeki Allah. Padahal Maryam tidak mencari, tapi berkat doa daripada ibunya, bernazar kepada Allah untuk mengabdi kepada Allah, maka rezeki pun Allah turunkan. Sama dengan Fatimah, anaknya Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW datang ke rumah Fatimah, ya Fatimah, aku ingin makanan, dan makanan. Fatimah tidak jawab. Kemudian Rasulullah pergi. Tengok ke belakang, rupa di kenceng, buka kenceng, rupa ada roti sedikit dengan daging. Bergegas Fatimah datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai ayah, adik, kalau makan, adik rumah. Datang lagi Rasulullah. Kali dibuka kenceng, kok sampai penuh nih kenceng. Tadi sedikit kata Fatimah. Roti kayak daging, buka kencing penuh. Akhirnya mereka makan sama, ngajak satu keluarga, Fatimah, Ali, anak-anaknya, Rasulullah makan sekecil. Tutup lagi kencingnya, dibuka lagi, nah penuh lagi kencingnya, penuh isi kencingnya. Akhirnya diajak tetangga-tetangga makan. Mak tetangga, wah tutup lagi kencingnya, habis, buka lagi, penuh lagi. Apa kata Rasulullah? Ya Fatimah, dari mana ini? Fatimah pun menjawab seperti Maryam. Apa kata
Fatimah qalat huwa min indillah, dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu pelajaran bagi kita bagaimana makanan yang berkah dan bagaimana makanan yang tidak berkah. Itu makanya berkah gitu ya. Nah, nanti kita akan sambung pada subuh mengenai tentang ayat ini ya. Nanti kita ulas lagi dari ayat ke-35, 36 pada subuh nanti ya. Jadi kita tutup kajian kita mengenai tafsir surah Imran ayat 33 34 dan mudah-mudahan tafsir ini memberikan suatu penegasan kepada kita. Begitulah kalau Allah menjelaskan ayat-ayatnya dan kita menjadikan pelajaran bagi kita. Begitulah caranya kita berislam. Baik, nanti subuh lebih jelas lagi ya mengenai tentang ini dan bagaimana cerita tentang keluarga Imran. Maka dikatakan surah Ali Imran. Ini dia. Surah Ali Imran itu kenal mengenai tentang Imran. Ya. Subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus kita belajar, terus kita bermajlis. Mudah-mudahan Allah segala sesuatunya Maha berkuasa dan memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.